Akhir ini saya melihat banyak sekali orang-orang, terkhusus orang Kristen, yang mereka khawatir, bimbang, ragu. Kenapa? Pertama, saudara, karena ekonomi. Ya, yang kedua, karena mereka tidak bisa lagi bergerak dengan leluasa. Banyak kali aturan yang dibuat oleh pemerintah. Tapi penyebabnya itu semua hanya satu. Karena pandemik ini. Karena corona yang sampai hari ini belum ditemukan obatnya. Dan vaksinnya pun menurut saya tidak jitu 100%. Karena yang sudah divaksin ada yang kena juga. Ya, jadi nggak jitu 100% ya. Iya, jadi orang panik, saudara. Bahkan banyak orang sekarang yang sudah mulai tidak mau divaksin. Bahkan juga ada orang-orang tertentu yang berani buat YouTube, aku nggak percaya ada corona, sampai ditangkap dia. Ya, jadi sepanik inikah orang Kristen? Haruskah kita panik dengan masalah-masalah seperti ini? Saudara, sebenarnya semua apa yang terjadi ini adalah kebaikan buat kita. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Justru dengan adanya pandemik ini, Tuhan sedang memunculkan anak-anaknya supaya waktu Dia mempromosikan anak-anaknya dan tidak ada orang yang bisa protes karena terbukti anak-anaknya mampu hidup sejahtera, hidup damai, hidup sukacita, hidup sehat, hidup berkelimpahan dalam situasi pandemi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, biarin. Semua ke tempatnya masing-masing. Takhta kudusnya Tuhan bukan hanya di sorga, tapi ada di bumi. Dan terkhusus yang saya yakini ada di tempat ini. Ketika takhtanya yang kudus menguasai wilayah-wilayah tertentu, maka tidak ada satupun penyakit yang bertahan di situ. Tidak ada virus apapun yang mampu bertahan. Karena itu, izinkan Tuhan Yesus bertakhta di dalam hidupmu, supaya segala apapun yang coba menyerang tubuhmu, setan, iblis, roh jahat, niat-niat orang yang tidak baik, virus-virus, sakit penyakit apapun, semuanya pasti dikalahkan dalam nama Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Ora basha kata karala basha. Takhtanya yang kudus. Takhtanya yang kudus ada di tempat ini. Dan bertakhtalah di hati kami masing-masing, supaya kami dapat menikmati kuasa kerajaan-Mu Tuhan, sehingga kami terus tampil menang lebih daripada pemenang. Kami tetap naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Hidup kami dipelihara, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Tidak ada yang bisa membahayakan kami. Malah petaka, sakit, penyakit, niat-niat orang jahat, semuanya dihalau dalam nama Yesus. Kalau Tuhan Yesus ada di pihak kami, siapa yang dapat lawan kami? Tidak ada. Kami pemenang. Lebih daripada yang lain. Urapi hamba-Mu. Biar kemuliaan-Mu Tuhan Yesus nampak di wajahku. Terlihat di bawah Tuhan dalam pribadiku. Kuasa Tuhan nyata dalam hidupku Tuhan. Banyak jiwa-jiwa Tuhan yang menanti-nantikan kehadiranku, karena mereka tahu ada kuasa Yesus yang bisa kuimpartasikan buat mereka. Amen. Tolong aku Tuhan, mampukan aku Tuhan untuk melayani mereka sebaik-baiknya, tanpa pandang bulu, tanpa pandang dia orang pangkat, penjahat, orang kaya, orang tak berduit, di rumah kumuh, di rumah mewah. Biar saya bisa rendah hati melayani mereka dengan kasih yang sama. Amin. Urapi hamba-Mu Tuhan. Haleluya. Aku tidak mau jatuh. Aku mau tetap Tuhan melayani mereka dengan kasih yang sama. Pakai hidupku hari ini Tuhan Yesus, untuk membimbing jemaat-Mu di jalan Tuhan. Amen. Sehingga mereka tidak akan pernah kecewa dengan Tuhan. Karena mereka tahu apa yang menjadi rancangan Tuhan, program-program Tuhan kepada mereka. Dari dunia sebelum ada sampai kepada kekekalan, Tuhan sudah punya program atas semua kami yang ada di tempat ini. Karena kami sudah dipilih sebelum dunia ada, kata firman-Mu. Dan Engkau adalah Yesus, Alfa dan Omega, tak berawal, tak berakhir. Karena itulah Engkau mampu memilih kami sebelum dunia ada. Karena Engkau bukan ada diadakan, tapi Engkau ada sebelum semua ada. Dan Engkau tidak akan pernah berakhir, karena Engkau tidak pernah ada pada waktu yang diketahui oleh siapapun. Karena Engkau ada. Amin. Tak berawal, tak berakhir. Urapi kami Yesus. Urapi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam Yesus aku berdoa. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya yang meriah. Ada sukacita? Ada sukacita? Ada sukacita? Haleluya. Ada kemenangan, ada kesehatan, ada kesembuhan, ada mujizat, ada jalan keluar. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Salam. Apa kabar? Luar biasa. Mari yel-yel kita. 3, 2, 1. Bertobat.
berkobar, menyala, menyambar, radikal, akurat, konsisten, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian buat Kristus Yesus. Haleluya. Bah, kok nggak tampil? Haleluya. Haleluya. Oke, lanjut. Oh, 3, 2, 1. Berkobar, menyala, menyambar, radikal, akurat, konsisten, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian buat Yesus. Sebenarnya saudara, saya nggak usah khotbah lagi. Ini aja yang kau praktekkan dalam hidupmu. Selesai, that's it. Selesai, beres semua, aman semua. Haleluya. Haleluya. Dukun-dukun pun nggak akan dia bisa lagi ngapa-ngapain kau. Bahkan dukun minta petunjuk sama kau. Haleluya. Haleluya. Kalau dia minta petunjuk, tinggal kau tunjuk dia, kan gitu. Haleluya. Ini aja saudara. Ini berkobar, menyala, menyambar, radikal. Saya yakin tidak ada satu gereja yang punya yel-yel seperti ini. Tapi ini adalah yel-yel kita. Dan kalau ada di antara saudara yang bisa membuat hak patennya, silakan. Supaya yang pakai ini copyright. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Saudara, akhir-akhir ini saya melihat banyak sekali orang-orang, terkhusus orang Kristen, yang mereka khawatir, bimbang, ragu. Kenapa? Pertama saudara, karena ekonomi. Ya, yang kedua, karena mereka tidak bisa lagi bergerak dengan leluasa. Banyak kali aturan yang dibuat oleh pemerintah. Tapi penyebabnya itu semua hanya satu. Karena pandemik ini. Karena corona yang sampai hari ini belum ditemukan obatnya. Dan vaksinnya pun menurut saya tidak jitu 100%. Karena yang sudah divaksin ada yang kena juga. Ya, jadi nggak jitu 100% ya. Iya, jadi orang panik saudara. Bahkan banyak orang sekarang yang sudah mulai tidak mau divaksin. Bahkan juga ada orang-orang tertentu yang berani buat YouTube. Aku nggak percaya ada corona, sampai ditangkap dia. Ya, jadi sepanik inikah orang Kristen? Haruskah kita panik dengan masalah-masalah seperti ini? Saudara, sebenarnya semua apa yang terjadi ini adalah kebaikan buat kita. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Justru dengan adanya pandemik ini, Tuhan sedang memunculkan anak-anaknya supaya waktu Dia mempromosikan anak-anaknya dan tidak ada orang yang bisa protes karena terbukti anak-anaknya mampu hidup sejahtera, hidup damai, hidup sukacita, hidup sehat, hidup berkelimpahan dalam situasi pandemik. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Kalau tidak ada pandemik, Anda sukacita, sejahtera, ya. Anda bisa pergi ke sana ke sini tanpa rasa takut. Ya, orang-orang yang nggak mengenal Tuhan juga sama. Tetapi ketika ada pandemik ini, semua kegiatan orang betul-betul diperkurang untuk menjaga kesehatan dirinya. Karena apa? Karena kata ibu dokter, virus itu ada di mana-mana. Kalau ada di mana-mana, ya pasti ada di sini. Tapi yang saya tahu, Yesus yang ada di mana-mana. Kalau Yesus ada di mana-mana, ya di mana kita ada, virus tidak ada. Karena kita ada. Bukan karena virusnya yang tidak ada, karena kita ada, virus tidak ada. Haleluya. Nanti dipenggal lagi nih jadi masalah. Iya, haleluya. Karena cyber sekarang bekerja keras dalam situasi seperti ini ya. Karena ada teman saya bintang 3 di cyber sana. Saudara, oleh sebab itu, bagaimana sikap kita untuk menghadapi virus ini? Apa sikap saudara? Karena apa? Karena virus ini bukan hanya menggerogoti tubuh orang-orang tertentu, tapi menggerogoti perekonomian bangsa ini. Dampaknya ke rakyat Indonesia. Dampaknya bukan hanya ke orang agama lain, tapi termasuk ke orang-orang yang beragama Kristen.
Namun anak Tuhan dipelihara Tuhan dengan sorak-sorai buat Tuhan. Anda harus simak setiap ucapan saya. Jadi jangan disamakan orang Kristen dengan anak Tuhan. Karena anak Tuhan, anak Allah, kata Roma 8:14, orang-orang yang dipimpin Roh Allah. Itulah yang disebut anak-anak Allah. Jadi anak Allah pasti dipelihara Tuhan. Luar biasa karunia yang Tuhan berikan kepada saya. Banyak sekali orang disembuhkan dengan begitu gampang. Dan belakangan ini malah Tuhan menyuruh saya untuk mendoakan orang-orang yang kena coronavirus, yang sudah positif. Awal mulanya saya sepertinya menolak. Sampai saya konsultasi sama si Daniel. Itu nggak wajar, harusnya dia yang konsultasi. Tapi saya konsultasi sama dia. Dia bilang kalau aku sudah bisa mendengar suara Roh Kudus, ngapain aku ikut Bapak? Aku jalan sendiri. Itulah peristiwa-peristiwa yang sering terjadi, saudara. Murid yang bandel begitu, ya. Kalau sudah punya ilmu dikit mau jalan sendiri. Haleluya. Saya kemarin di atas kan ada CCTV, anak muda-mudi ibadah di sini kan, si Randy yang khotbah. Dia bilang, aku rindu punya karunia kesembuhan. Dia bilang, seperti Pak Gembala. Karunia kesembuhan itu ya bisa diberi begitu saja, tapi bisa karena kita mengikuti seorang yang memiliki karunia itu. Haleluya. Haleluya. Iya. Jadi karunia itu bisa, haleluya, kita dapatkan dengan begitu saja, tapi juga bisa karena kita mengikuti ya orang yang punya karunia seperti itu. Makanya kalau kita lihat setiap orang yang terus menemani penginjil bisa jadi penginjil. Menemani pendeta, gembala bisa jadi gembala. Tapi kalau dia temannya pencopet terus juga bisa jadi pencopet. Iya. Benar. Makanya lihat anak-anak vokalis, anak-anak artis rata-rata jadi artis juga. Anak-anak pendeta juga kebanyakan begitu. Harapan saya juga anak saya demikian. Cuma dia kadang-kadang bilang, pendeta kurang duitnya. Mau kurang apa lagi, kita makan perut sejengkal. Haleluya. Iya kan? Kita bisa pakai mobil yang bagus. Udah selesailah hidup ini. Sekarang kita mau nambah lagi makan juga bisa. Perut ini aja nggak cukup kan begitu. Maksudnya nggak mampu menerimanya. Ya. Saudara, karunia kesembuhan ini saudara ada tercatat di Alkitab. Dan karunia kesembuhan ini sebenarnya diberikan kepada siapa saja yang betul-betul punya hati seorang hamba. Yang betul-betul mengasihi jiwa-jiwa. Saudara tahu, jam 3 pagi tadi malam. Jam 3 pagi, berarti bukan malam lagi. Jam 3 pagi saudara. Saya dapat telepon. Ya, telepon saya itu saudara, semua nomor itu kalau sudah di rumah itu semua aktif. Kenapa? Saya tidak mau kejadian seperti masa-masa yang lalu. Tidak aktif, setelah aktif ada telepon masuk, panggilan tak terjawab, saya telepon balik. Percuma Pak, udah mati orangnya katanya. Iya, Hendrik pun pernah kecewa. Dia bilang, saya punya gembala ahli COVID. Tapi karena keterlambatan saya untuk menghubungi dia balik, akhirnya saya hubungi, udah mati Pak, percuma. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, saya pikir semua orang kalau memang betul-betul punya hati hamba, yang punya kerinduan, saya yakin semua orang bisa menerimanya. Amin. Haleluya. 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 Jadi waktu saya jam 3 pagi lihat ada telepon masuk nggak terangkat. Ini siapa? Ini ibu ini. Tahu dari mana nomor saya? Tahu dari YouTube. Ada apa Bu? Anak saya ini panas, dingin, batuk-batuk. Yang satu sudah positif, yang satu belum diperiksa. Tapi gejalanya sama. Ya, saya bilang, ya udah besok-besok aja Bu, nanti ada pelayanan saya. Kalau bisa sekarang lah Pak, kalau bisa sekarang lah Pak, kan begitu. Nah itu saudara, kita punya nggak hati hamba? Haleluya. Kalau bisa sekarang Pak, kalau bisa sekarang. Rumahnya di mana? Di Rusun daerah apa sana? Tambora. Si Daniel lihat di Google, bukan Rusun.
kayak hotel begitu, entah apa itu namanya. Hah? Ya, kayak apartemen. Wih, bagus-bagus kok Pak rumahnya. Itu rusun. Saya bilang, saya udah tahu kalau udah rusun, sehebat-hebat rusun seperti apa. Nanti lihat videonya, serem kali rusunnya. Bukan kayak rusun yang di dekat mall ini masih bagus. Carrefour. Ini betul-betul parah. Waktu zaman Ahok katanya mau dirombak, Ahok turun, akhirnya nggak jadi. Waduh, saya bilang, bener. Di situ anaknya udah tergeletak. Panggil. Udah saya urapi dengan minyak urapan doa. Udah langsung saya pulang. Diikutin ibunya, saya nggak tahu kenapa dia ngikutin terus, tapi saya percepat jalan saya. Bu, ya udah bu, biar kami sendiri ke parkiran. Karena nggak bisa parkir ke tempat dia. Ternyata dia bukan di rumah susun yang baru dibuat, itu rumah susun udah tahun berapa, nggak tahu, tahun 40-an kali. Iya, jadi udah berantakan, nggak bisa masuk mobil. Iya kan? Wah, di sana banyak yang kena malah. Iya, saudara, karena kita punya hati hamba, kita jalan. Saya sebenarnya berat untuk berangkat, tapi saya pikir kalau saya nggak berangkat, ya, pertama ibu ini mungkin bisa murtad, yang kedua juga mungkin orang yang meninggal dunia dan seterusnya dan sebagainya. Akhirnya saya berangkat. Puji Tuhan, kedatangan saya membuat wajahnya yang tadi ruwet, ribet, kemelut menjadi sukacita. Itu saja udah mujizat, saudara. Saudara, kalau kehadiranmu kemana-mana, terus orang yang kau jumpain itu sukacita, itu tandanya hidupmu diberkati. Tapi kalau kau hadir di mana-mana, orang terus merengut melihat kau, itu tandanya kau hidupnya dikutuk. Iya. Karena kita kemana-mana, bawa anak saya, bawain saya, kita disambut dengan begitu sangat baik, disuruh makan malah. Bahkan Daniel nggak peduli dia mau di tempat orang COVID makannya jangan. Kita doain pulang aja ya, jangan makan lagi gitu. Tapi dia kalau udah makan itu dia nggak peduli harimau mau apa dilibas. Itu kelemahannya, itu bahaya, kelemahan hamba Tuhan seperti itu, banyak yang tewas di Kalimantan Barat. Iya, teman saya kan begitu, kerjanya makan terus, disantet mati. Iya. Waktu saya masih bujangan, pelayanan di Kalbar sana di pedalaman, berenang lesung, mati dia. Ya orang Kalbar aja belum tahu berenang lesung, belum tentu tahu. Coba tanya nanti orang Kalimantan Barat, belum tentu tahu. Orang jauh banget, nggak bisa bawa kendaraan apapun ke sana, harus jalan kaki 4 jam. Iya, naik apa lagi tuh, naik apa itu? Tali-tali gitu, menyeberangi sungai kecil ada tali. Iya. Bagaimana saudara? Anda siap? Mau dipakai Tuhan? Haleluya. Jangan kau lihat sekarang begini, enak-enak, bawa mobil mewah, mobil ini, haleluya. Tapi hidup kita itu, saudara, bukan milik kita lagi. Hidup kita itu milik Yesus. Saudara, kenapa pandemi ini ada? Biar Anda tahu. Ya, Tuhan sedang menampih. Supaya nanti siapa yang wajar dipromosikannya. Saya dengan tegas berkata kepada siapapun pendeta yang mendengar ini, saya mau katakan, jangan katakan pandemi ini tanda-tanda Yesus mau datang mau kiamat. Tidak. Karena Alkitab harus digenapi, penuhi bumi. Tapi kenapa ada pandemi ini? Saya tidak tahu persis. Entah ini karena ada unsur politik dan segala macam. Saya tidak tahu persis apakah ada kedokteran yang melakukan praktek-praktek tertentu, mencampur ini dan itu, sehingga terjadilah ini, saya nggak ngerti. Saudara, semua dari Tuhan, betul, bahan bakunya semua dari Tuhan. Tapi tidak semua yang terjadi itu dari Tuhan. Saya mau katakan, bom atom itu dari Tuhan atau bukan? Bahannya dari mana? Pasti Tuhan, dari mana dia dapat bahan? Tapi yang buat bom atom, itu adalah manusia-manusia yang betul-betul berhati bejat. Makanya hancur itu Nagasaki dan Hiroshima. Untung Indonesia nggak kena. Puji Tuhan. Kalau sekali bom atom meledak di sini, habis Pulau Jawa semua. Haleluya, haleluya. Jadi pandemi ini, saudara, jangan bilang karena sudah ada pendeta yang telepon saya dari ruang isolasi. Dia katakan apa? Pak Lubis, bilang sama jemaat,
supaya mereka mati di sekarang ini. Karena akan datang penganiayaan, akan datang kelaparan, akan datang kesulitan begini. Lebih baik sekarang katanya. Ya kenapa kau pergi isolasi ke rumah sakit? Mati aja lah kau. Kan begitu. Kalau memang itu berarti kan omongannya nggak konsisten. Saya bilang pandangan saya bukan begitu. Saya kasih dia tahu. Ya, tidak akan terjadi kiamat kalau belum digenapi penuhi bumi ini. Dan yang kedua, Injil itu harus diberitakan kepada semua makhluk. Haleluya. Saya punya bukti-bukti ayat-ayat Alkitabnya. Jadi nanti ketika bumi penuh semua, nggak bisa cocok tanam pun sudah sulit, udah pasti kiamat. Kiamat sendiri itu. Udah pasti kiamat sendiri. Orang nggak ada lagi mau menanam apa, nggak ada tanah, semua nggak ada. Jalan pun tabrakan. Bukan mobil aja bisa serempetan, orang jalan serempetan. Saking penuhnya bumi, haleluya. Tapi saudara, kenapa ada pandemi ini? Saudara tahu zaman Nuh? Haleluya. Di zaman Nuh itu orang sudah banyak. Saya nggak bisa hitung tak jutaan atau miliaran, tapi sudah banyak. Kenapa tinggal hanya Nuh, Sem, Ham, dan Yafet dan beserta istrinya? Kenapa? Karena air bah. Dan kenapa nggak datang lagi air bah? Karena Tuhan yang bilang, aku tidak akan datangkan lagi air bah. Bukan berarti tidak akan terjadi sebuah kesulitan yang besar lagi. Bukan. Tapi tidak terjadinya kesulitan lewat air bah. Tapi bisa kesulitan itu terjadi lewat pandemi ini. Dan saya tidak mau nuduh si A si B yang melakukan ini semua. Karena saya tahu bom atom itu ciptaan manusia. Tetapi memang bahan-bahannya adalah semua asal muasalnya dari Tuhan. Tetapi manusialah yang menghancurkannya. Dan tidak ada kejahatan di bumi ini yang tidak campur tangan manusia. Semua pasti ada campur tangan manusia. Oleh karena itu saudara, dalam situasi seperti ini, Tuhan justru ingin membentuk kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang makin cinta Tuhan. Yang makin mengasihi Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Banyak orang sekarang sudah takut ke gereja. Takut pandemik. Haleluya. Bahkan ada beberapa orang yang video call saya. Bahkan saya mau datang ke sana. Dia bilang, saya sangat senang Bapak datang. Tapi kami ini sekeluarga kena Pak. Saya Pak Tanjung sama anaknya saya suruh naik ke atas kemarin itu. Lihat nih, saya doain orang hanya lewat telepon. Video call. Pap, pap, bum, jatuh. Pap, pap, pap. Nah, begitu saja. Makanya kau pilih kuasa atau pilih duit? Kuasa. Iya. Duit nggak bisa beli kuasa. Kuasa bisa datangkan duit. Kalau kau punya kuasa, sudah pasti kau punya duit. Kalau kau punya duit, kau belum tentu punya kuasa. Karena itu kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Haleluya. Tapi kita tetap rendah hati. Jangan kuasa ini membuat kita tinggi hati, sehingga kita nggak mau melayani orang-orang miskin. Kita harus layani semua orang. Walaupun dia nggak beri apa-apa, kita layani. Tapi nanti ada yang beri. Seperti tadi. Saya tahu dia bisik-bisik sama anaknya. Dia mau kejar saya, mungkin mau salami saya. Tapi kondisi seperti itu saya buru-buru. Karena saya lihat kondisinya terlalu sangat prihatin menurut saya. Ya. Karena itu yang saya lihat. Jadi saya pikir saya tidak mau menyusahin orang ini. Ya biarlah bensin, tol saya semua saya yang menanggulangi. Kita melayani Tuhan. Bukan hanya firman Tuhan. Bukan hanya tenaga. Tetapi uang pun harus keluar dari kantong kita. Tetapi jangan takut. Tuhan kita tidak pernah berhutang. Haleluya. Haleluya. Dari si A nggak dapat. Tapi nanti dari si B dapat. Dari si C dapat. Dari si A dapat. Dan kita ketemu si F. Kita memberi. Karena orang yang memberi akan diberi. Haleluya. Kalau ada pendeta kikir, itu bukan pendeta, tapi pendekar. Pendeta harusnya dia memberi contoh kepada orang banyak bahwa dia adalah orang yang suka memberi. Haleluya. Jangan meminta. Makanya saya nggak minta-minta sama jemaat. Ya, saya justru tunjukkan, nih saya bangun ini saya buat begini, ini gereja saya buat begini. Supaya apa?
supaya Anda tidak mencelah pendeta. Karena jangan gara-gara saya nanti pendeta dikatakan kaya gara-gara jemaat. Pendeta kaya bukan gara-gara jemaat. Pendeta kaya karena Yesus yang buat kaya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Yeremia 15 ayat 7. Ini yang sedang terjadi. Ini yang sedang terjadi. Yeremia 15 ayat 7. 3, 2, 1. Aku menanti mereka dengan tangan di kota-kota negeri. Aku membuat tulanku dari anak-anak dan bangsa mereka. Karena mereka tidak berbalik dari mereka. Saudara, Bapak Ibu sekalian, pandemik yang ada ini menghabiskan banyak orang. Lewat apa? Lewat kematian. Dengan tiba-tiba. Lewat kematian dengan pelan-pelan. Lewat kematian mungkin karena sulit makan minum, akhirnya bunuh diri dan segala macam dan seterusnya. Ya, itu saudara, di pihak setan ini adalah sesuatu yang luar biasa apa yang mereka kerjakan. Tapi dari pihak Tuhan, Tuhan justru mengambil kesempatan ini untuk menampi anak-anaknya, mana anak angkat, mana anak kandung, mana orang percaya beneran atau mana orang Kristen. Sehingga anak kandung orang percaya akan dilindunginya dan semuanya akan dibiarkannya habis. Orang percaya yang sungguh-sungguh dan anak kandungnya itu akan dipromosikannya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Saya tidak tahu sampai berapa nanti yang harus korban. Karena menurut yang saya dapatkan dalam 1 jam saja kemarin sudah berapa ratus orang yang meninggal dunia. Itu yang menurut saya dapatkan, kalau nggak saya salah ya, dari kiriman-kiriman, dari berita-berita yang dipotong-potong pendek. Dan kita lihat rumah sakit di mana-mana udah penuh. Haleluya. Kalau Anda kena COVID pun rumah sakit nggak mau terima lagi, udah penuh. Makanya Tuhan sedang menampi. Haleluya. Anda tahu apa itu tampi? Tampi itu adalah alat yang digunakan untuk memisahkan antara gabah dan padi. Gabah itu tidak ada artinya bagi saya. Padi itu berarti buat saya. Bisa ditanam dan tumbuh lagi, gabah nggak bisa ditanam. Dan juga bisa digiling, dibuang kulitnya, dan berasnya dimasak jadi nasi. Kenapa saya tahu? Karena zaman kita dulu, ya zaman baholak, tahu saudara? Iya, kami masak harus pakai tampi dulu. Biasanya saya yang nampi, si Jol dan adik saya Siaposan yang milih padi-padinya dibuang. Karena dulu pakai gilingan yang kelodok gitu gilingannya. Iya. Jadi saudara, sekarang Anda harus persiapkan dirimu ketika penampian itu datang ke dalam hidupmu. Engkau bukan gabah, tapi engkau padi yang berisi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Karena Tuhan sedang menampi itu. Ya, Alkitab bilang Matius 3 ayat 12. Kita baca Matius 3 ayat 12. Tuhan sedang menampinya. 3, 2, 1. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Alat penampi sudah di tangan Tuhan. Tuhan akan membersihkan tempat pendirikannya, dan Tuhan akan membersihkan gereja-gerejanya. Makanya di 1 Petrus 4 ayat 17 sampai 18, Tuhan akan menghakimi dimulai dari rumah Tuhan. Dari rumah Tuhan inilah mulai ditampi. Siapa nanti yang sebenarnya anak kandung, yang sungguh-sungguh percaya sama dia, atau anak angkat, atau hanya sekedar agama Kristen. Dia akan bersihkan dan mengumpulkan gandum. Nah, gandum inilah anak-anak Tuhan yang betul-betul militan. Anak-anak Tuhan yang berkualitas. Imannya bukan hanya sekedar ketika dia ada di gereja lompat-lompat
Tapi imannya dia sanggup buktikan ketika dia ada di luar sana. Dia akan buktikan bahwa dia menang lebih daripada pemenang. Akan ditampi. Kalau saudara nggak sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, nggak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, saudara akan kena tampi. Lihat di sini, mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Haleluya. Haleluya. Jadi semua gandum itu bicara anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tetapi debu jerami ia akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Artinya Tuhan tidak peduli agama apapun dia. Kalau dia nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka itu jerami yang akan dibakar. Saya berdoa semua yang hadir bukan jerami, melainkan gandum. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Saya berkata in the name of Jesus, dalam nama Yesus, jadilah. Jadilah. Mari bangkit berdiri, bangkit berdiri, bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Cepat, cepat, cepat. Tuhan Yesus, ketika tampian terjadi, kami bukanlah jerami, tapi gandum. Karena kami percaya kami punya roh yang gagah perkasa, luar biasa, roh yang tak terbatas, berkobar, menyala, menyambar, radikal, akurat, konsisten, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian. Buat Yesus, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Silakan duduk, silakan duduk. Haleluya. Alat penampis sudah di tangannya. Mau kemana lagi kalian? Alat penampis sudah di tangannya. Mudah-mudi ingat baik. Haleluya. Tuhan untuk menggenapi rencananya tidak perlu orang banyak. Tapi sebanyak apapun orang datang, Tuhan selalu memerlukannya. Ingat baik, harus saya ulangi. Untuk menggenapi rencana Tuhan, Tuhan tidak perlu orang banyak. Jadi jangan ada di antara kita yang sombong. Karena kita dipakai, Tuhan nggak mau lah gue. Itu doain si COVID miskin lagi. Nggak mau ah. Langsung dia ngomong, Pedi, kau. Ku ambil dari Sunumis, ku kasih ke kau. Wah, habis. Habis. Nggak bisa ku tarik lagi. Enggak. Karena yang memberi si pemilik. Tapi kalau si Tanjung yang beri, aku masih bisa ribut. Yang memberi si pemilik kuasa. Gimana? Haleluya. 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 Makanya saya bilang sama anak saya, nak, sebenarnya hidup ini mudah. Kalau kita dekat dengan Yesus, kita cinta Tuhan, ada kuasa, kita nggak akan kekurangan. Haleluya. Saya katakan sama anak saya, kita bantu semua orang-orang yang kena COVID ini. Kita bantu. Dan kita doakan siapa tahu nanti orang istana lihat video itu dan ada di istana yang kena. Haleluya. Dan mereka mau isolasi mandiri. Entah menteri A, menteri B. Bisa juga presiden, wakil presiden. Mana bisa kita ketahui. Panggil itu si ahli COVID. Haleluya. 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 Karena saudara, pendeta zaman sekarang dipanggil untuk mendoakan ke rumah sakit atau ke rumah, itu sangat berat. Apalagi kalau sudah dikatakan penyakitnya COVID. Itu pasti berani-beraninya lewat video call. Seperti kita dulu berpacaran. Haleluya. Mereka gak berani datang. Karena kalau penyakit kanker kita doakan gak sembuh gak apa-apa. Masalahnya ini, kalau si virus ini kita doakan orangnya, orang yang nggak sembuh kita pun bisa kena, orang yang sembuh bisa juga kita kena. Itu dalam ilmu kedokteran. Tapi saya percaya kalau kita datang dalam nama Yesus, maka kita tidak mungkin ketularan COVID. Makanya maaf ya jemaat-jemaat dimanapun kalian berada yang sudah subscribe, bahkan yang sudah pernah ke gereja ini. Kalian trauma ngeliat jemaat di sini bandel-bandel. Sebenarnya mereka bukan bandel. Haleluya. Mereka orang yang biasa di hutan. Iya. Yang dulunya kita miara babi, panggil babi itu dari gunung. Horjek, horjek. Babinya datang. Bagaimana kalau pakai masker? Horjek,
Babinya nggak datang. Haleluya. Jadi pastikan kita bukan jerami. Kitalah gandum itu. Ini penampian sudah terjadi. Penampian sudah terjadi. Terus berlangsung. Silakan kau mau dengar nggak dengar, kau mau pulang nggak pulang, mau duduk di sini, nggak peduli. Penampian itu sedang terjadi. Tapi daripada kau pulang, daripada kau nggak dengar, lebih baik kau dengar supaya ketika datang penampian itu kau sudah tahu ini hanya strategi dari setan. Tapi Tuhan punya cara yang lain. Lewat masalah persoalan ini, aku akan dipromosikan Tuhan. Sehingga lewat ini semua, nama Tuhan dimuliakan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Bahkan ada pernah muridnya berkata, kenapa orang ini buta sejak lahir? Dosa siapakah ini, guru? Tapi apa kata Yesus? Bukan dosa siapa-siapa. Biar lewat peristiwa ini, nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus, jalan, melihat. Orang itu melihat. Haleluya. Haleluya. Kenapa harus ada melihat? Ya kan tadi buta. Orang buta kalau hanya jalan bisa jalan. Karena ada pendeta doain orang buta suruhnya saya jalan. Ya dia bisa jalan, puji Tuhan. Ya harus buta harus melihat. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, saya nggak tahu orang yang datang kemarin itu ternyata matanya satu nggak bisa lihat. Didoain, dia bersaksi sendiri. Dia bisa lihat. Ada YouTube-nya, ada orang komen. Kok dia kalau memang dia tadi nggak bisa lihat mata satu, terus bisa lihat kok senyumnya biasa-biasa saja. Ada orang begitu. Salah satu anak saya namanya Joshua. Itu betul-betul itu nggak ada ekspresi. Betul. Terjadi pun apa-apa dia santai. Asal coba pelayan ya. Itu nggak ada ekspresi. Jadi kalau dia melihat uang 1M pun muncul di depannya, ya biasa. Bukan kayak orang tertentu lihat uang 1, haleluya, puji Tuhan. Enggak, itu biasa. Ada orang-orang begitu. Jadi jangan menghakimi, haleluya. Tapi intinya saya tidak ngomong, dia yang ngomong bahwa tadinya dia buta satu mata tapi bisa melihat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Kadrun-kadrun mulai ngamuk sekarang karena mujizat Tuhan sedang terus terjadi atas pelayanan metanoia. Haleluya. Haleluya. Bahkan bukan hanya kadrun, tapi pendeta-pendeta pun kadangkala mereka berkata, oh begitu begini. Dia bilang, ini niru-niru Andi Simon. Mana ada karunia niru-niru orang. Haleluya. Kalau saya niru-niru Andi Simon, ya saya tirulah, kena COVID lah saya. Orang dia kena COVID. Haleluya. Jadi saya mau buat terobosan, saya doa sama Yesus. Doa pendeta betul-betul doa COVID. Karena belum ada sekarang pendeta yang COVID datang. Haleluya. Ini udah berapa orang kita doakan. Puji Tuhan. Kita doakan. Nanti ada yang 3 hari, 2 hari lagi mereka akan bersaksi. Mereka betul-betul sembuh total. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar. Coba kita lihat Lukas 22 ayat 31. Apakah penampian ini pilih-pilih orang? 3, 2, 1. Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menyelamatkan kamu seperti kamu. Saudara lihat. Siapa Simon ini? Petrus. Siapa dia? Murid Yesus. Tapi iblis bilang, hei, bagaimana itu? Kalau memang dia terus dilindungi, dijagai, ya bisa saja dia memuji engkau. Kira-kira begitu. Makanya ayat ini, Simon lihat. Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Artinya begini. Iblis pernah ngomong sama Tuhan, Ayub itu setia kepadamu karena kau lindungi, kau jagai, kau berkati. Coba lepas. Dilepas Tuhan, buktinya Ayub setia. Akhirnya Tuhan berkati berlipat kali. Dan anaknya yang mati pun kembali hidup. Atau kembali lagi. Entah gimana caranya gak ngerti lah gua. Urusan Tuhan lah. Jadi ada urusan Tuhan jangan kau urusi. 5 ketol roti, 2 ekor ikan dibagi 5.000 orang, sisa 12 langkul. Yes, amin. Jangan urusi. Jangan kau pikirkan ikan itu segede Pulau Jawa. Jangan. Amin aja. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara lihat. Dia gak pandang bulu.
Tapi Tuhan maha baik. Tuhan tetap beritahu kepada Simon, Simon, jaga dirimu. Karena iblis menuntut supaya engkau mengalami ini, mengalami itu. Tapi di ayat yang lain Tuhan pernah berkata, jangan kalian takut, karena aku besertamu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Coba tarik ke dirimu sekarang bahwa dirimu itu namanya Simon, sedang ditampi. Haleluya. Dulu tiap hari 500.000 masuk. Hayya, hayya. Ketawa. Sekarang 100.000 pun kadang-kadang nggak ada. Kadang-kadang ya daripada pinjam-pinjam air orang ya, minum air sendiri, air liur. Haleluya. Tenang, tenang. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Tenang, tenang. Karena hanya orang yang tenang yang bisa berdoa. Orang gelisah nggak bisa. Bodoh. Gimana ini? Bagaimana? Nggak bisa berdoa. Tapi orang yang tenang. Haleluya. Yesus dahsyat. Yesus ajaib, Yesus luar biasa. Haleluya. Haleluya. Tapi Pak, ini umurku udah 24 Pak, cepat aku mau kawin. Enggak, ini aja pacarku. Tenang, tenang. Doa. Kalau orang tenang hatinya dia, ininya Tuhan, ininya Tuhan, ininya Tuhan. Ke-77 kali kau ngomong, Tuhan bilang, bukan, udah, selesai. Jangan kita maksa dan terburu-buru. Tenangkan hati, doa dia di Tuhan. Karena nanti adik muda-mudi yang menyesal sendiri. Dan kalau mau belajar, jangan belajar sama saya masalah itu. Ada pakar-pakarnya beberapa orang di sini. Saya serahkan kepada mereka. Haleluya. Saya nggak ngalami itu. Saya nggak bisa khotbah. Bapak enak khotbah. Ya, saya nggak ngalami. Tapi ada pakar-pakarnya. Jangan kalian bilang itu kecelakaan, malah petaka. Siapa tahu itu juga jadi berkat buat kalian yang muda-mudi. Haleluya. Hargailah mereka. Mereka yang sudah mengalaminya. Nanti akan dia bilang, Christine, kok nggak tahu betapa dulu aku cintanya kepada dia. Cinta melekat tai gigi rasa coklat. Apapun ku berikan kepadanya. Tapi lihatlah sekarang aku ditinggalkan olehnya. Nah, saya rasa kayaknya pakar-pakar itu lebih mahir untuk menceritakan itu. Sampai di sini kira-kira ngerti ya? Haleluya. Kenapa sering saya ulang-ulang gini dalam khotbah? Karena saya tahu saya mengasihi saudara. Haleluya. Haleluya. Luar biasa. Doa Ibu Turnip menarik Pak Turnip. Haleluya. Yesaya 41 ayat 16. Kita baca. Haleluya. Ini khotbah paling singkat. Kita selesaikan di sini. Ada perjamuan kudus? Ada ya. Luar biasa. Saudara, Anda yang diberkati bisa beli anggur, roti, kasih ke sini. Biar tiap hari kita perjamuan kudus, setiap minggu. Iya, karena ini pandemik, jadi kita perjamuan kudus tiap hari supaya kita terus ingat bahwa darah Kristus dan tubuh Kristus menyatu dengan kita. Haleluya. Pak, diingat-ingat aja, nggak usah pakai anggur dan roti. Bisa juga, tapi kau kadang-kadang kalau nggak pakai anggur dan roti, kau lupa ingatan. Bukan. Karena banyak orang berdebat teologi nggak jelas. Ahli teologi. Namanya ada apologet lah ini. Aduh, bangkitkan orang mati sekarang, itu yang penting. Itu yang saya doain, mau bangkitkan orang mati. Yesaya 41 ayat 16. Oke? 3, 2, 1. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saya tidak perlu perpanjang, artinya ketika penampian itu datang, semua yang bukan milik Tuhan akan terbakar, akan hangus, akan lenyap dibawa oleh angin tornado, angin badai, angin topan. Tapi anak-anak Tuhan, walaupun badannya kecil kayak si Betani, datang angin badai, dia kuat. Walaupun gendut kayak si Murni,
Tapi kalau nggak dalam Tuhan, habang, kena angin, habang. Tapi dalam Tuhan Pak, dalam Tuhan yang makin bagus, udah gendut dalam Tuhan lagi, pasti tambah kuat, betul nggak? Yang kurus saja dalam Tuhan kuat. Ngerti maksud saya? Ini angin badai nih, kan kurus cepet tuh. Apalagi kalau kertas, dimbus saja terbang. Haleluya. Jadi mau kurus, mau gendut, kalau kita dalam Tuhan, kita pasti pemenang. Dengan sorak-sorak. Berbahagialah orang-orang yang sekarang lagi gendut, berbahagialah orang-orang yang lagi kurus. Karena kurus dan gendut di dalam Tuhan sama-sama kuat. Haleluya. Karena kekuatan kita bukan di gendutnya, bukan di kurusnya. Kekuatan kita karena ada kuasa dan urapan Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita perjamuan kudus hari ini. Haleluya. Kita doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Semua berdiri dan percaya ini tubuh Kristus dan ini darah Kristus. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, tubuh dan darahmu menyehatkan kami, memberikan kepada kami kekuatan yang baru, urapan yang spesial. Bahkan tubuh dan darahmu akan menghancurkan berbagai macam penyakit di dalam hidup kami. Kuasamu bekerja Tuhan atas mereka. Saudara, imanmu yang menyembuhkan, imanmu yang menyelamatkanmu. Bukan saya, tapi iman. Mulai beriman. Beriman. Ini darah Kristus. Ini tubuh Kristus. Ini darah Kristus. Ini tubuh Kristus. Ini darah Kristus. Ini tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Ini darah Kristus. Nanti. Oh, haleluya. Haleluya. Ya, haleluya. Ini tubuh Kristus. Ini darah Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Karena ku tahu ku telah Haleluya. oleh curahan darahmu Yesus. Darahmu Yesus sucikan aku. Haleluya. Sudah dapat semua ya? Haleluya. Darahmu Yesus ubahkan aku. Haleluya. 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 Darah Yesus, Haleluya. Haleluya. darah Haleluya. Yesus sucikan aku. Haleluya. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku. Ku dijadi. Sekali lagi darahmu Yesus. Darahmu Yesus sucikan aku. Haleluya. 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 Bebaskan Haleluya. Haleluya. darahmu Yes. Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan. Ku dijadikan. Ku dijadikan. Ku dijadikan. Tuhan Yesus berkata, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, mereka menjadi satu dengan aku. Dan Yesus berkata, yang makan tubuh dan minum darahnya, mereka memiliki hidupnya Yesus.
dan mereka tidak akan disiksa di akhir zaman. Karena ketika datang hari itu, para malaikat maut, mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena ada tubuh dan darah Yesus. Itu sebabnya kita harus ingat setiap saat tubuh dan darahnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus, apakah semua saudara percaya ini tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, saya berdoa. Saya tidak tahu persis apa yang ada di dalam tubuh mereka. Kalau mereka tadi datang Anda bawa virus dan sakit penyakit apapun, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Kita angkat. Ini cawan yang adalah darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, apakah semua saudara-saudara percaya bahwa ini adalah darah Kristus? Kita minum dengan percaya di dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Haleluya.